Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya, dan selalu diberi semangat untuk mengikuti video pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki subtema 4 pembelajaran 2 untuk kelas 3 sekolah dasar pada subtema pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum kita belajar, jangan lupa tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Baiklah anak-anak, yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangbiakan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Di sini ada kotiledan, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru ya. Ini gambarnya. Ada embrio, calon tumbuhan baru. Dan di sini yang di luar ini selimut biji, melindungi biji. Amati gambar berikut. Ini gambarnya. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi daur berikut dengan gambar yang sesuai. Yang pertama apa ya? Tentunya yang pertama adalah biji. Kamu letakkan di mana ya? Di sini mungkin ya. Berarti di sini gambarnya biji. Bautnya deh ya. Setelah itu, yang mana ya gambarnya? Akan tumbuh apa yuk? Nah, kalian bisa memasukkannya ini ya, seperti contohnya ini ya. Kasih contohnya satu. Selanjutnya kalian bisa melanjutkan. Setelah kalian melanjutkan tadi ya, kalian bisa menuliskan tahapan daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasa kalian sendiri. Di sini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Contohnya adalah cocor bebek dan pisang. Siapa yang suka makan buah pisang? Saya bu. Saya bu. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas ya. Tunas adalah anakan tumbuhan. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada coret sekali. Ini ya contoh tunas. Ini tunas. Ini juga ada tunasnya. Kalau di sini cocor bebek yang di samping-samping ini ya. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang ya. Tunas pisang menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Nah, ini adalah pohon bambu. Juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya, salah satunya adalah digunakan untuk bermain. Nah, itu batangnya. Kalau anakan ini biasanya yang paling disukai oleh ibu-ibu. Ayo, siapa yang tahu ini adalah apa? Biasanya digunakan untuk apa ya kalau yang masih kecil ini? Iya, untuk sayur. Ya benar. Bambu muda untuk sayur.
apa ya istilahnya, rebung, dibuat untuk sayur. Aduh, yang muda aja enak, apalagi yang tua ya. Sayur rebung itu kalau muda enak, kalau yang tua, aduh, yang tua itu jadinya ya bambu tua ya, nggak enak lah tentunya ya. Jadi enaknya yang muda ini dimakan ya. Nah, kalau nanti yang tua digunakan untuk bermain, nah dimakan ya. Ini adalah contoh permainan apa, adik-adik? Adalah contoh permainan rangku alu ya. Kalian bisa memainkannya. Ini insya Allah nanti aku kasih video tutorial cara bermain permainan ini ya, rangku alu. Itu tahapan bermain sesuai gambar ya. Di situ seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain hanya bertugas memegang bambu ya. Setiap pasangan memegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Jadi bambu itu digerakkan ini dan ini itu bersama-sama, digerakkan ke dalam dan keluar, berlawanan dengan yang baris ini. Jadi tugasnya ini nanti melompati di bambu. Ketika bambu terbuka dia melompat, ketika bambu tertutup dia harus melompat, berpindah tempat. Ketika bambu itu terbuka, maka bisa menginjak di lokasi yang bambunya terbuka, dan ketika bambunya tertutup bisa pindah tempat di sini. Lakukannya harus berhati-hati ya, kalau sampai terjepit nanti kalian bergantian yang memeganginya. Pentingnya bekerja sama. Bacalah bacaan ini secara berulang-ulang supaya kalian bisa memahami arti dari bacaan tersebut, memahami isi dari bacaan tersebut. Lalu kalian bisa menjawab beberapa soal yang disajikan sesuai dengan bacaan tersebut. Kalian bisa membaca dengan cara mempause video ini atau dengan cara membuka buku tematik kalian untuk kelas 3 ya, pada subtema keempat. Selanjutnya, anak-anak, kalian bisa menjawab beberapa soal latihan ini ya. Atau kalau kalian bisa lupa, kalian bisa menggeser video ini yang sebelumnya tadi ya. Mungkin di situ ada yang digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Kalian bisa mempause video ini jika ingin menyalin soal-soal ini pada buku tulis kalian ya. Atau kalian boleh saja hanya sekedar membaca-baca saja. Demikian anak-anak pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.